sosialisasi program Indonesia Pintar ini. Kepada Bapak kami persilakan, Pak Kris. Baik, terima kasih. Bentar Pak, sambil nyiapin dari maklum gagap teknologi ini. Siap. Ya, selamat. Masih dibantu kawan menyiapkan. Coba Bapak di atas ya. Oke. Coba Bapak di atas. Siswa ikut loh Pak, yang nggak masuk percuma dibikin. Dia daftar. Diumumkan aja nanti Lan, diumumkan di grup bahwa yang daftar ikut itu wajib masuk ke kirim ke aku link anunya, link ya, link baik apa, ke link Bapak Ibu dari grupnya. Pusat Pembiayaan Nanti tak share Pendidikan ke mahasiswa semester dan 7 itu. teman-teman kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama kami tentu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pusat Pembiayaan yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi PIP untuk Kalimantan Timur, khususnya untuk Samarinda pada hari ini. Kami mohon maaf agak terlambat tadi karena kebetulan ada kendala teknis dan kebetulan juga baru selesai kegiatan di kantor gubernur, sehingga agak telat ke kantor. Bapak Ibu yang saya hormati dari Pusat Pembiayaan, lalu teman-teman kepala sekolah serta dari bank penyalur, saya ditugasi sesuai surat itu dalam membuka dan menyampaikan sedikit pesan-pesan kepada teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang PIP ini punya tujuan yang sangat mulia, sangat strategis, dan saya kira ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah gitu di dalam menunaikan tugas sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita punya 4 tujuan negara, salah satunya adalah mencerdaskan gitu. Dari sisi kemampuan tentu masyarakat kita itu bermacam-macam kemampuannya gitu. Tetapi karena pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar, maka pemerintah terlibat dalam yang begitu dalam proses kegiatan pendidikan ini sampai pada bagaimana upaya kegiatan pendidikan bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu salah satu programnya adalah program PIP ini. Aduh. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai dasar hukum gitu ya. Nanti mungkin teman-teman kepala sekolah bisa menindaklanjuti lebih lanjut. Ada instruksi presiden, ada peraturan presiden, sampai pada peraturan menteri kita yang nomor 10 khusus tentang PIP, dan ditindaklanjuti dengan peraturan Sekjen Kemdikbud nomor 8 tahun 2020. Ya, ini nanti yang kami mohon teman-teman sekolah betul-betul diperdomani, ya, karena kita punya tugas yang tidak ringan di dalam proses ini. Nah,
Kemudian nanti dari sisi pengertian kan tidak perlu kita bahas ya, jadi silakan nanti teman-teman lihat. Jadi program ini adalah program pemberian bantuan secara tunai untuk keberlangsungan proses anak kita di lapangan. Kemudian hilang Pak. Aku muter-muter nyari ini, nggak ada yang sempat, anak-anak belum muter. Mohon maaf Pak. Itu cuma salah satu di sekolah dari aja aku tadi terus yang dari SMA. Nah ini ya, jadi tujuan PIP itu sebagaimana kita ketahui bahwa meningkatkan akses bagi anak usia sekolah dari 6 sampai 21 tahun gitu ya, untuk mencapai, untuk bisa melaksanakan proses pendidikan selama 12 tahun gitu ya, dan juga bagaimana menghindari drop out gitu. Nah yang sudah drop out itu bisa ditarik kembali gitu, untuk melanjutkan, karena nyatanya di lapangan juga banyak anak-anak usia sekolah yang karena kondisi terkendala dalam proses pendidikan, jadi lumayan banyak gitu. Nah prinsip-prinsipnya seperti ini teman-teman sekalian, jadi efisien, transparan dan macam-macam itu. Jadi mohon nanti bisa ditindak oleh teman-teman di lapangan. Prioritasnya seperti ini ya, jadi peserta didik pemegang KIP terutama gitu ya, juga peserta didik dari kalangan-kalangan yang miskin, rentan miskin, dan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya. Jadi intinya bagaimana anak usia sekolah itu bisa melanjutkan proses pendidikan dan tidak terkendala oleh biaya, oleh karena itu pemerintah memberikan program ini. Ini besarannya saya kira nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini penggunaannya adalah bisa untuk buku dan alat tulis, bisa untuk membeli pakaian gitu, untuk transportasi, untuk uang saku, bisa untuk les tambahan maupun biaya-biaya praktek gitu. Nah nanti barangkali bisa dikomunikasikan lebih lanjut di dalam masa pandemi ini bagaimana. Nah berikutnya pelaksana program ini tentu berjenjang ya, dari tingkat sekolah, kemudian di tingkat kabupaten kota, dan di tingkat provinsi gitu ya. Jadi ada pelaksana yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program ini ya. Nah mekanisme usulannya saya kira sekolah lebih tahu karena selama sudah melakukan bagaimana mengusulkan anak-anak sampai dia menerima SK untuk ditetapkan sebagai penerima program Indonesia Pintar itu ya. Nah berikutnya tahap-tahap ini juga tolong nanti dipedomani dengan sungguh-sungguh waktu yang telah ditetapkan. Yang misalnya ini sudah di bulan Oktober, maka usulan keempat itu akan diakhiri, ditutup pada tanggal 31. Nah sekarang sudah tanggal 14 gitu ya, kurang lebih 2 minggu lagi masih ada untuk pengusulan calon penerima di tahap keempat. Nah proses penyaluran ini yang beberapa kali pertemuan juga ada disampaikan gitu ya. Oleh karena itu kami berharap teman-teman kepala sekolah betul bisa berkomunikasi langsung dengan bank gitu ya. Bagaimana syarat-syaratnya? Kalau kita lihat kan nanti Puslapdik ya itu menerbitkan SK, bagaimana bisa sampai ke anak ke sekolah, kita bantu untuk proses pencairan dan bisa digunakan oleh anak-anak sekalian. Ini proses penyampaian SK-nya seperti ini gitu ya. Nah kemudian aktivitasnya nanti mungkin bisa lebih lanjut memberikan penjelasan, karena di tahun 2019 mungkin ada yang masih belum
tersalur kayaknya, jadi ya. Sekian waktu yang lalu disampaikan bahwa Kaltim termasuk yang belum tersalur masih cukup banyak, baik dari jenjang SMA maupun SMK gitu ya. Nah, kemudian model kartunya, lalu bagaimana proses penarikan oleh peserta didik nanti ya. Ada proses pembatalan juga, ada pengembalian. Nah, kita berharap sesungguhnya nanti jangan sampai ada yang dikembalikan karena teknis gitu ya. Oleh karena itu teman-teman yang di sekolah yang betul-betul menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi secara nyata, ada kesempatan ini nanti kami mohon diungkapkan sejelas-jelasnya kepada pusat pelayanan maupun dari bank, supaya program ini sekali lagi bisa dilaksanakan karena punya tujuan yang sangat baik untuk keberlangsungan anak kita dalam menempuh pendidikan minimal 12 tahun gitu ya. Nah, ternyata juga ada nanti pemantauan dan pengaduan-pengaduan gitu ya, yang ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah, kemudian ketepatan waktu dan kesesuaian dana oleh peserta didik ya. Jadi mohon teman-teman kepala sekolah bisa dilaksanakan dengan semestinya, dan pemantauan juga secara internal oleh pusat Puslabdik sendiri, juga oleh kita dari Dinas Pendidikan, termasuk pemantauan eksternal dari lembaga-lembaga lain ya, dari inspektorat sendiri atau inspektorat daerah, inspektorat jenderal kementerian kita maupun lembaga lain seperti BPK, termasuk LSM. Nah, kami juga mohon ketika ada pihak-pihak tertentu yang meminta laporan-laporan seperti ini bisa dilayani dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Karena pengalaman di kantor juga tidak sedikit ada lembaga-lembaga tertentu yang minta data tetapi dengan status dan tujuan yang tidak jelas, sehingga akhirnya membawa kita ke proses sidang di lembaga keterbukaan informasi. Jadi mohon ini tidak ada komunikasi, teman-teman kami berharap bisa komunikasi dengan kami, terutama untuk pengelola PIP ada di kita, termasuk ada di Dapodik. Ya. Nah, ini langkah-langkah percepatan pencairan. Jadi kita tahu bahwa masih ada penerima PIP di tahun 2018, 19, dan 20 yang belum cair ya. Ini nanti mohon betul-betul kepala sekolah yang punya data real bisa menginformasikan supaya bisa dilakukan pencairan. Tentu dengan protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Apalagi Kaltim ini juga perlu kami informasikan ke Bapak di pusat bahwa kita terutama Samarinda juga masih masuk ke daerah, hingga sampai saat ini seluruh daerah kabupaten kota sesuai keputusan gubernur masih proses pembelajarannya adalah proses pembelajaran online. Belum ada yang diizinkan melakukan tatap muka meskipun di zona hijau sendiri. Ini itu karetnya dikit sakit loh, rambut. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman berharap pada kesempatan ini nanti bisa mengikuti penjelasan-penjelasan Bapak Ibu dari pusat pelayanan Puslabdik dan juga dari bank penyalur gitu ya. Jadi kami juga mohon maaf tidak bisa memberikan pencerahan yang sangat
rinci, tapi kami berharap teman-teman kepala sekolah pegang betul peraturan menteri tentang ini maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pusat pelayanan dari surat Sekjen tentang petunjuk teknis ini. Demikian barangkali Pak yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan mari kita ikuti kegiatan ini sungguh-sungguh, dan saya juga akan mengikuti sampai akhir itu mudah-mudahan, karena saya juga berkepentingan untuk mengetahui secara detail mengenai program PIP ini. Jadi kami juga mohon maaf karena ketika saya jadi kepala sekolah belum ada program ini, gitu ya. Dan kalau saya bicara sekarang bukan berarti saya memberi pengarahan, tetapi ya karena jabatan aja lah ya, harus menyampaikan 1-2 kata. Tapi intinya kami berharap teman-teman kepala sekolah SMK Samarinda yang kurang lebih 50 termasuk operatornya, mohon ini diikuti dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa berkontribusi di dalam mensukseskan program PIP yang dicanangkan oleh pemerintah supaya bisa mencapai fungsinya di dalam meningkatkan derajat pendidikan anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak dari Puslapdi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris Suharyanto yang telah memberikan paparan juga arahan daripada peserta sosialisasi program Indonesia Pintar ini. Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja ke narasumber berikutnya, yaitu pada seksi yang kedua ini mungkin akan ada paparan dari narasumber pusat pelayanan pembiayaan ya pendidikan, yaitu nanti akan disampaikan Bapak Mulkirom. Pak Mulkirom. Ya, halo Pak Haji. Ya, silakan, ini Pak Suryanto sudah selesai. Kita lanjut aja ke Pak Mulkirom untuk bisa menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Kris ya, Pak Kabid SMA. Siap, Pak. Kabar Pak Kabid. Salam kenal dari kami Pak. Baik, sama-sama Pak. Oke, terima kasih atas arahannya, menarik sekali tadi. Terakhir saya dengar itu agak merinding juga ya, meningkatkan harkat pendidikan itu Pak ya kan. Terima kasih atas arahannya, mudah-mudahan ya Pak Kris ya, bersama teman-teman kepala sekolah tentunya Pak Kris. Siap. Izin Pak Kris, Bapak Ibu sekalian, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, para kepala sekolah SMA, SMK di Kabupaten Kota Samarinda. Kota Samarinda. Atas waktunya, atas kesempatannya, juga terutama ke Pak Kris ini. Selamat datang bergabung dengan kami Pak di PIP nih Pak Kris. Siap. Jadi memang saat ini PIP sudah sudah bergabung menjadi satu Pak Kris. Jadi yang semula di Direktorat SD, SMP, SMA, SMK terkait dengan aturan baru lewat keputusan Mendikbud baru Pak, baru bahwa sekarang pengelolaan bantuan PIP ini di pool satu tempat Pak, namanya Puslapdik Pak, atau Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, gitu Pak G. Jadi kami dengan Pak Muki, dengan Mas Reddy ini di UC Pak sekarang sudah 13. Jadi izin kalau Pak Kris Senayan mampir kami Pak, monggo koordinasi sinkronisasi terkait dengan banyak hal sih Pak di kami sebenarnya, ada beberapa, ada 3. Mas Reddy bisa di-share paparannya Mas Reddy? Di kami ada 3 Bapak. Yang pertama terkait dengan PIP di Dasmen Pak, sebutannya sekarang. Kemudian ada KIP kuliah dan beasiswa unggulan. Satu lagi ada Pokja sertifikasi dan tunjangan guru. Jadi di situ Pak kami ada 3 Pokja ya Pak ya. Nah, kebetulan saat ini kan diketuai hanya ada jabat itu, ada koordinator PIP, koordinator KIP kuliah, yang ini
harapannya nyambung nih Pak Kris, Bapak bisa nyambung sehingga apa namanya nyambung secara program. Tadi meningkatkan harkatnya saat sekarang bisa dipenuhi Pak Kris ya, dengan jalan adalah anak-anak ke perguruan tinggi mengikuti apa namanya program kuliah anak-anak yang SMA SMK kita ini Pak. Lanjut Mas Randy, terima kasih. Lanjut. Oke, ini Bapak Kris, Bapak sekalian izin menyampaikan bahwa struktur organisasi yang baru Pak di Kemdikbud atau